kita melihat sekitar, fotografi adalah seni atau proses penghasilan gambar dan cahaya pada film. Setelah mengetahui pengertian fotografi secara umum, lalu apa yang ada di pikiran Anda tentang fotografi? Fotografi adalah sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu seni, gambar atau foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut dengan kamera. Ini satu, peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar fotografi. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis kamera dan alat bantu fotografi. Ketiga, peserta didik mampu menyebutkan teknik pengambilan gambar dengan indikatornya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan mengaplikasikan dasar-dasar fotografi, jenis kamera, alat bantu fotografi, teknik pengambilan gambar. Dasar-dasar fotografi. Dalam fotografi, agar menghasilkan ukuran cahaya yang tepat untuk membuat bayangan yang digunakan bantu limiter. Setelah mendapatkan ukuran cahaya yang tepat, seorang fotografer dapat mengatur cahaya tersebut dengan mengatur ISO speed, aperture, dan penggunaan filter. Pengertian fotografi. Kata fotografi diambil dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti sinar atau cahaya, dan grafs yang berarti gambar. Dalam seni rupa, fotografi adalah proses pembuatan lukisan dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini yang disebut dengan kamera. Rangkuman. Fotografi adalah seni merekam cahaya. Kata fotografi sendiri itu berasal dari kata Yunani yang berarti cahaya dan gambar. Dalam proses fotografi menggunakan kamera untuk menangkap pantulan cahaya dari objek yang ingin diabadikan. Untuk mendapatkan hasil foto yang baik, seorang fotografer perlu mengatur seperti ISO, kepekaan sensor terhadap cahaya, aperture, bukaan lensa, dan shutter speed, kecepatan rana. Selain itu, alat ukur seperti limiter juga sangat berguna untuk menentukan jumlah cahaya yang tepat. Dalam dunia fotografi, pemilihan jenis kamera dan alat bantu yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah pembahasan mengenai berbagai jenis kamera dan alat bantu fotografi yang umum digunakan. Yang pertama, ada kamera pocket atau yang disebut kompak. Kamera pocket adalah kamera kecil dan ringan yang mudah dibawa, cocok untuk pemula dan penggunaan sehari-hari. Kelebihan dari kamera pocket itu, yang pertama itu praktis, otomatis, ideal untuk momen spontan. Sedangkan kekurangannya, kualitas gambar terbatas dan waktu tunda saat mengambil gambar yang cukup lama. Yang kedua, kamera prosumer. Kamera prosumer adalah gabungan kamera profesional dan konsumen. Kamera prosumer menawarkan fitur lebih canggih dibandingkan kamera portrait. Kelebihan dari kamera prosumer, yang pertama memiliki pengaturan manual untuk exposure dan ISO serta dapat menangkap gambar dalam format RAW. Sedangkan kekurangan kamera prosumer
adalah lensanya tidak dapat diganti seperti DSLR. Yang ketiga, kamera SLR dan DSLR. Kamera SLR dan DSLR adalah kamera yang menggunakan sistem cermin dan memiliki banyak pilihan lensa yang dapat diganti. Kelebihan dari kamera DSLR yang pertama, kualitas gambar tinggi dengan kualitas dan ideal untuk fotografi profesional. Kekurangan dari kamera SLR dan DSLR yaitu ukurannya besar dan berat serta harga bervariasi dan terjangkau. Yang keempat, kamera mirrorless. Kamera mirrorless adalah kamera tanpa cermin yang lebih ringan daripada DSLR, tetapi tetap menawarkan kualitas gambar tinggi. Kelebihan dari kamera mirrorless, desain kompak dan kemampuan untuk sedangkan kekurangannya mungkin tidak memiliki variasi lensa sebanyak DSLR. Yang kelima, kamera instan. Kamera instan adalah kamera yang mencetak foto secara langsung setelah diambil. Kelebihan dari kamera instan adalah menyediakan hasil fisik segera, cocok untuk acara sosial. Kekurangannya, biaya film dapat menjadi mahal dan jangka panjang. Yang keenam, action kamera. Kamera kecil yang dirancang untuk merekam video dalam kondisi ekstrim yang sering digunakan dalam olahraga atau petualangan. Kelebihan dari action kamera adalah tahan air dan tahan banting dan mudah juga untuk dibawa. Sedangkan kekurangannya, kualitas gambar mungkin tidak setinggi atau mirrorless. Yang ketujuh, kamera medium format. Kamera medium format menggunakan film atau sensor lebih besar dari kamera biasa dan menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Kelebihan dari kamera medium format adalah detail luar biasa dan rentang dinamis yang luas dan ideal untuk cetakan besar, sedangkan kekurangannya ukurannya besar dan berat, kurang praktis untuk penggunaan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas alat bantu fotografi. Yang pertama adalah tripod. Tripod membantu menjaga stabilitas kamera untuk menghindari gambar blur, terutama dalam kondisi pencahayaan rendah. Yang kedua, filter lensa. Filter lensa digunakan untuk mengontrol cahaya yang masuk ke lensa dan dapat meningkatkan warna atau mengurangi refleksi. Yang ketiga, lampu eksternal. Lampu eksternal untuk pencahayaan tambahan saat memotret di kondisi minim cahaya. Yang keempat, lensa tambahan. Lensa tambahan memungkinkan fotografer untuk memperluas kemampuan pengambilan gambar, misalnya lensa untuk close up. Yang kelima, tas kamera. Tas kamera melindungi kamera dan aksesoris saat dibawa bepergian. Dalam fotografi, pemilihan jenis kamera dan alat bantu yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Memahami berbagai jenis kamera dan alat bantu fotografi sangat penting bagi fotografer maupun profesional. Pemilihan alat yang tepat akan mempengaruhi hasil foto serta pengalaman pengambilan gambar secara keseluruhan. Nah, teman-teman, apakah sudah paham mengenai materi jenis kamera dan alat bantu? Nah, apa kalian sudah memahami
materi tentang jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Jika sudah, kita lanjut ke teknik pengambilan gambar. Yang ke satu ada extreme long shot. Mengambil gambar dari jarak yang sangat jauh, menampilkan area yang luas dengan objek utama terlihat kecil. Cocok untuk pemandangan alam atau konteks yang lebih besar. Yang kedua ada long shot. Menampilkan seluruh tubuh objek tanpa terpotong, memberikan konteks pada lingkungan sekitar. Ini sering digunakan untuk menunjukkan interaksi umum objek dari latar belakang. Yang ketiga ada medium shot. Mengambil gambar dari lutut hingga kepala objek memberikan detail lebih dibandingkan long shot, tetapi tetap menunjukkan sebagian latar belakang. Dan yang keempat ada medium shot. Fokus dari bagian pinggang hingga kepala objek, ideal untuk menunjukkan ekspresi dan bahasa tubuh. Dan yang kelima ada close up, memperlihatkan detail wajah dari bawah bahu hingga kepala. Biasanya digunakan untuk menangkap ekspresi emosional. Dan yang keenam ada be close up, menampilkan wajah dari leher hingga atas kepala, memberikan fokus yang lebih dramatis pada ekspresi. Dan yang ketujuh ada extreme close up, memfokuskan pada bagian tertentu dari objek seperti mata dan bibir. Sering digunakan dalam fotografi produk untuk menonjolkan detail. Nah, teknik pengambilan gambar adalah merupakan metode penting dalam fotografi dan videografi yang mempengaruhi komposisi dan fokus memahami berbagai teknik pengambilan gambar yang sangat penting bagi fotografer dan videografer untuk menyampaikan pesan visual secara efektif. Setiap teknik memiliki tujuan dan efek yang berbeda, sehingga pemilihan teknik yang tepat dapat meningkatkan kualitas hasil akhir dan foto atau video yang dihasilkan. Nah, apakah kalian sudah memahami pemahaman dari materi yang tadi? Jika sudah, kita akan memberikan kuis untuk pemahaman kalian. Kesimpulan keseluruhan dari materi ke-1, kedua, dan ketiga. Fotografi adalah seni menghadirkan momen dengan merekam cahaya. Proses ini melibatkan penggunaan kamera untuk menangkap pantulan cahaya dari objek. Kualitas foto yang dipengaruhi oleh penggunaan kamera seperti ISO, aperture, dan shutter speed, serta pemilihan alat bantu yang tepat. Berbagai jenis kamera, dimulai dari kamera saku hingga DSLR, menawarkan fitur dan kemampuan yang berbeda-beda. Teknik pengambilan gambar juga sangat penting untuk menciptakan komposisi yang menarik dan menyampaikan pesan visual secara efektif. Dengan memahami dasar-dasar fotografi, seorang fotografer dapat menghasilkan karya yang berkualitas dan sesuai dengan kreativitasnya.